Nagari tuo ialah Pariangan, balainan panjang sampai Karapatan. Teknologi maju kita jadikan tantangan, digital leadership membawa perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sebagaimana filosofi kearifan lokal kita di Pariangan tentang pentingnya kepemimpinan dalam rapat, hari ini saya Septi Maharni dan rekan saya Ibu Reflinda akan membahas bagaimana kepemimpinan tersebut bertransformasi di era digital melalui paper kami yang berjudul Digital Leadership dalam Pendidikan Islam. Di era digital ini, teknologi mengubah total cara kita belajar dan berkomunikasi. Dunia pendidikan pun harus beradaptasi dari cara lama ke sistem yang lebih modern seperti e-learning. Nah, disinilah peran penting digital leadership untuk mengelola perubahan tersebut secara efektif. Era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 menuntut lembaga pendidikan Islam mengadopsi digital leadership untuk inovasi manajemen. Tantangan utamanya adalah kesiapan literasi digital SDM dan penjagaan nilai-nilai keislaman. Solusinya diperlukan spiritual digital leadership untuk menyelaraskan teknologi dengan etika dan spiritual Islam. Sementara permasalahan digital leadership, yang pertama adalah definisi. Digital leadership adalah kepemimpinan efektif dalam era digital. Konsepnya memahami teknologi dalam konteks pendidikan yang relevan. Sementara implementasinya adalah penerapan strategi digital dalam lembaga pendidikan Islam. Apa itu kepemimpinan pendidikan? Singkatnya, ini adalah kemampuan kita untuk mengarahkan, menginspirasi orang lain demi mencapai tujuan belajar yang lebih baik. Seorang pemimpin yang efektif harus punya visi yang jelas, berani berinovasi, dan jago dalam kerjasama tim. Dengan strategi yang tepat, kita bukan sekedar memimpin, tapi sedang menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang siswa secara maksimal. Konsep digital leadership. Dalam era digital, pemanfaatan teknologi digital menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan inovasi dalam pendidikan. Pemimpin digital harus mampu memahami dan menerapkan teknologi untuk mencapai perubahan positif, sambil tetap menjaga nilai-nilai spiritual dan dalam pendidikan Islam. Kepemimpinan dalam konteks ini merupakan amanah, mengharuskan pemimpin untuk bertindak adil dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan teknologi. Sementara dalam landasan Islam dalam pendidikan, yang artinya dalam surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Dalam Islam, perubahan menuju perbaikan merupakan sesuatu yang dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berarti, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri. Selanjutnya mengenai karakteristik pemimpin digital dalam pendidikan Islam. Yang pertama, literasi digital. Kemampuan memahami, menggunakan, serta memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Dalam Islam, penguasaan ilmu pengetahuan sangat dianjurkan karena menjadi dasar kemajuan umat. Yang kedua, visioner dan adaptif. Pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan beradaptasi dengan perubahan. Dalam Islam, seorang pemimpin dituntut untuk memiliki pandangan ke depan dan perencanaan yang matang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.
Yang ketiga, inovatif. Pemimpin yang inovatif mampu mendorong guru dan tenaga pendidik untuk mengembangkan berbagai metode pembelajaran yang kreatif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Dalam Islam, manusia didorong untuk terus berpikir, mengembangkan ilmu, dan memanfaatkan potensi yang ada untuk kemaslahatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Jathiyah ayat 13 yang artinya, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, semuanya sebagai rahmat darinya. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia didorong untuk memanfaatkan berbagai potensi dan sumber daya yang ada, termasuk teknologi, untuk menciptakan kemajuan dan inovasi yang bermanfaat. Selanjutnya, kolaboratif. Pemimpin pendidikan harus mampu membangun kerjasama antara berbagai pihak seperti guru, siswa, orang tua, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Islam sangat menekankan pentingnya kerjasama dalam kebaikan. Firman Allah surat Al-Maidah ayat 2 yang berarti, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Selanjutnya, berintegritas dan berlandaskan nilai Islam. Pemimpin harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan spiritual Islam, seperti memiliki integritas yang tinggi, bersikap adil, serta menjadi teladan. Digital leadership dalam perspektif Islam terdapat dalam surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Pemimpin pendidikan Islam yang memiliki kompetensi digital leadership mampu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran sekaligus menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual kepada peserta didik. Dengan demikian, teknologi tidak hanya digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran saja, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai Islam. Penerapan digital leadership dalam pendidikan Islam dapat menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya modern dan inovatif, tetapi juga tetap berlandaskan nilai-nilai spiritual yang menjadi ciri khas pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan proses pembinaan manusia yang bertujuan untuk membentuk individu yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada perkembangan intelektual saja, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral. Dalam era digital, pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan seperti perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, perubahan karakteristik peserta didik, kebutuhan literasi digital, dan pengaruh budaya global. Implementasi digital leadership. Yang pertama, pembelajaran digital adalah sistem pembelajaran daring yang memfasilitasi akses belajar. Yang kedua, digitalisasi manajemen, yaitu penggunaan teknologi untuk efisiensi manajemen pendidikan. Dan yang terakhir adalah peningkatan kompetensi, merupakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan digital guru. Sementara tantangan digital leadership yang pertama adalah infrastruktur, di mana keterbatasan akses teknologi di lembaga pendidikan. Yang kedua, keterbatasan rendahnya atau kurangnya kemampuan digital di kalangan guru. Yang ketiga adalah resistensi, artinya ketidakpuasan terhadap perubahan dan kemajuan teknologi. Sementara peluang digital dalam pendidikan, yang pertama, terdapatnya akses daring. Pendidikan dapat dijangkau lebih luas secara online. Yang kedua, dukungan kebijakan, di mana kebijakan digitalisasi mendukung pendidikan yang inovatif. Dan yang terakhir adalah kolaborasi lembaga, di mana kerjasama antar lembaga meningkatkan kualitas dari lembaga tersebut. Sehingga semua hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan analisis SWOT. Yang pertama, strength,
di mana visi digital dan infrastruktur yang kuat mendukung pengembangan budaya inovatif dalam lembaga pendidikan Islam saat ini. Yang kedua, weakness. Literasi digital yang rendah dan sarana terbatas menjadi penghambat dalam mengimplementasikan perubahan yang diinginkan di lembaga pendidikan. Yang ketiga, opportunity adalah bentuk dukungan pemerintah dan akses teknologi global memberikan kesempatan untuk kolaborasi daring yang lebih efektif dan inovatif. Yang terakhir adalah threat, di mana penyalahgunaan teknologi serta kesenjangan digital dapat mengancam nilai-nilai Islam dan integritas pendidikan dalam era digital. Elok sungguh Balai Nam Panjang, tempat bermufakat orang di sana. Dunia digital kian membentang, pemimpin Islam jadi nakoda. Teman-teman semuanya, teknologi adalah mesin, namun pemimpin digital yang Islami adalah kemudinya. Kita bergerak maju mengikut zaman tanpa pernah meninggalkan akar iman. Baik teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup kami ingin menekankan bahwa di era digital ini teknologi hanyalah alat, namun kepemimpinan adalah kendalinya. Dalam pendidikan Islam, digital leadership bukan hanya soal kecanggihan, tapi soal bagaimana kita menjalankannya. Menjalankan amanah untuk membawa perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritual. Saya Septi Maharni dan rekan saya Reflinda mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih juga kepada dosen pengampu kami, Bapak Profesor Dr. Haji Asmendri SAG MPD atas bimbingannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.